Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwatal iman, ikhwatal Islam, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di waktu maghrib ini berkat taufik, hidayah dan pertolongan Allah, kemudian berkat perjuangan kita, perjuangan melawan malas, perjuangan melawan bisik-bisik musuh bebuyutan kita yang mengajak untuk menunda-nunda sholat gitu ya, atau bahkan mengajak untuk tidak sholat. Alhamdulillah, kita bisa menunaikan kewajiban besar, bahkan bukan hanya kewajiban. Dzikir ba'da salat itu tidak wajib, tetapi fadilahnya terlalu sayang untuk dilewatkan. Salat ba'diyatul maghrib itu juga tidak wajib, tetapi bagian dari salat-salat sunnah rawatib, terlalu sayang juga untuk dilewatkan. Alhamdulillah, setelah kita bertaqarrub kepada Allah dengan serangkaian ibadah yang disyariatkan, kita berharap semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah kita, dan kelak menjadi penyebab kita mendapatkan rahmat, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan anugerah dengan sebab iman, Islam dan amal-amal saleh kita. Semoga kita dijauhkan dari nerakanya, dimasukkan ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, ini sudah masuk Rabiul Awal. Kita kalau belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi itu lahir di bulan Rabiul Awal, ya. Baik, mengenai tanggalnya ulama ahli tarikh berbeda-beda. Yang masyhur di negeri kita ini 12 Rabiul Awal. Karena di kitab Al-Barjanji itu memang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir 12 Rabiul Awal. Tapi kalau kita perluas literasi kita, membaca kitab-kitab sirah, ternyata bukan hanya tanggal 12. Diutusnya Rasulullah Muhammad SAW setelah 40 tahun, ya, berusia 40 tahun mendapatkan wahyu. Ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada manusia. Coba bayangkan ya, kalau kita ini tidak dianugerahi mata yang bisa digunakan untuk melihat, gimana sengsaranya kita hidup ini, gelap kan? Kalau kita tidak dianugerahi lidah sebagai alat ucap, gimana kita? Jadi orang apa namanya itu? Gagu ya, bisu. Atau kalau kita tidak dianugerahi bibir, ini semua disebutkan oleh Allah, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Ya. Untuk mengetahui seberapa besar manfaat sebuah nikmat atau nilai sebuah nikmat, itu ada cara yang sangat sederhana. Caranya seperti tadi. Bayangkan kalau kita tidak mendapatkan nikmat itu akan terlihat jelas. Ya. Kalau tidak ada udara yang bisa kita hirup hari ini, kita bisa bertahan 10 menit tanpa menghirup oksigen, kelepak-kelepak kita, ya kan? Berarti oksigen itu vital banget. Tidak ada air, satu pekan kita tidak menemukan air, kita bisa begini? Hah? Kita kayak cacing itu kalau masih hidup, ngesot-ngesot gak sanggup berdiri. Alhamdulillah ada udara, ada air.
Ternyata kita itu kalau mau merenung memang diri kita ini dhaif. Nahnu fuqara'u ilallah. Kita ini orang-orang yang fakir, sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sama, bayangin kalau tidak ada, seandainya ini dalam rangka untuk menghayati betapa besarnya nikmat diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Kalau seandainya sampai hari ini Allah belum mengutus, belum memilih Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim al-Qurashi al-Hashimi sebagai hamba Allah dan utusannya, diutus untuk seluruh umat manusia sebagai Rasul yang terakhir, gimana keadaan kita? Ada masjid? Nggak ada. Ada adzan? Nggak ada. Ngerti kita wudu? Nggak ngerti kita. Ada Al-Quran? Nggak ada. Ada kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab yang lain, kitab-kitab sunan? Ada? Nggak ada. Ada ini kitab Adabul Mufrad yang kita kaji? Nggak ada. Ada ilmu syar'i? Nggak ada. Nggak ada kitab-kitab akidah, nggak ada kitab tafsir, nggak ada kitab fikih, nggak ada kitab akhlak, kitab tazkiyatun nufus, nggak ada. Allahu Akbar, gelap hidup kita. Alhamdulillah, Allah pilih Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Akhirnya dunia ini diterangi dengan cahaya tauhid. Kenapa kita sebut cahaya tauhid? Karena pertama kali yang didakwakan oleh Rasulullah menyipak kegelapan jahiliyah itu tauhid. Awal-awal Rasulullah dakwah itu simple, belum ada kewajiban sholat kayak kita ini, boro-boro sholat berjamaah, Jumatan belum ada, puasa belum diwajibkan. Yang pertama kali ditebar oleh Rasulullah, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Maka sahabat-sahabat Nabi pertama-tama yang mengikuti Nabi, ya bayangkan simple hidupnya, belum ada puasa di saat itu, ya kan? Haji malah itu di penghujung hayat Rasulullah SAW yang ditanamkan pertama kali tauhid, kemudian terus berkembang sampai akhirnya agama ini sempurna. Ada tauhid, ada rukun iman yang lain, ada ibadah, ada akhlak, ada adab, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah wafat, alhamdulillah, Al-Quran tetap dijaga oleh Allah, sunnah tetap dijaga oleh Allah. Kalau seandainya wafatnya Rasulullah itu Quran juga lenyap, sunnah juga lenyap, hari ini kita juga gelap, tidak punya pedoman. Padahal manusia itu diciptakan oleh Allah untuk menghamba, mengabdi keharibaan Allah. Berarti harus ada Rasul yang diutus lagi. Tapi Allah telah berkehendak Rasulullah Muhammad itu Rasul yang terakhir. Alhamdulillah, beliau umur 63 wafat, tapi Al-Quran yang diturunkan oleh beliau yang sudah tuntas sebelum wafat dan sudah disampaikan semuanya, tidak ada yang disembunyikan satu ayat pun, dijaga oleh Allah. As-Sunnah dijaga oleh Allah sehingga hari ini, ya, kita masih bisa mempelajari apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Khusus di kitab ini kaitannya adalah bab adab dan akhlak. Alhamdulillah, perjalanan kita dalam menelaah kitab ini, jemaah sekalian, terakhir sudah sampai hadis nomor 132. Ini data ini, ya, belum selesai 132. Baik. Bab fadlu man ya'ulu yatiman lahu. Bab keutamaan orang yang mengurus anak yatimnya, ya. Baik. Ana bacakan ini, kemudian nanti kita telah kesimpulannya. Haddatsani Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah bin Abi Bakar menceritakan kepadaku, ini Az-Zuhri, ada kaitannya dengan sebelumnya, ya. Anna Urwah ibn Zubair akhbarahu, bahwa Urwah bin Zubair mengkhabarkan kepadanya. Ini perhatikan dari sini nih, ya. Anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, bahwasanya Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata. Antum perhatikan redaksinya, ya. Anna Aisyah zaujan Nabi.
Jadi zauj itu bisa dipakai untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan. Maksudnya pasangan. Aisyah pasangan Nabi. Tapi kalau zaujah itu khusus untuk istri. Jadi tidak harus misalnya anna Aisyata zaujatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Aisyata zaujatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak itu. Di sini redaksinya anna Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau berkata, ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani laha. Ada seorang perempuan datang kepadaku bersama dua putrinya. Ibnatan. Kalau ibnun itu putra ya, kalau ibnah putri. Ini musanna, dua, ibnatan. Kalau laki-laki ibnani, ya. Fasa'alatni, lalu dia minta kepadaku, falam tajid indi illa tamrah wahidah. Dan aku tidak memiliki kecuali satu butir kurma. Masya Allah, ya. Coba ingat-ingat ya, di rumah antum ada apa? Kalau seandainya sore-sore begini ada orang kelaparan datang, antum bisa ngasih apa? Atau istri antum lah. Tunggu sebentar ya Bu, misalnya yang minta itu tua ya. Itu biasanya perlengkapan standar di rumah ini, bukan rumah elit ini, ada dispenser. Ya kan? Tunggu sebentar. Biasanya juga ada teh celup, ada gula, ya kan? Itu dalam hitungan berapa kira-kira? Kalau bikin teh celup sudah ada dispenser, atau kalau tidak ada dispenser ada kompor, berapa? Gak mungkin setengah jam, 5 menit aja kelamaan. Nih Bu, tunggu ya. Biasanya yang ready di rumah apa? Lauk ada ya? Ada biasanya. Atau apes-apesnya masih ada mie instan, ya. Atau kalau di rumah tidak ada, duitnya ada dan hatinya ada niat untuk mengenyangkan orang lapar ini, tunggu sebentar, keluar. Kita di sini ini kalau misalnya ada orang kelaparan datang ke rumah kita, tunggu sebentar, itu kira-kira berapa jam baru datang. Di situ ada lontong, di sini ada bubur ayam, di sana makanan banyak banget. Padang juga, iya kan? Nah, cuman masalahnya hati kita itu ada niat atau tidak. Nah, nih ada perempuan datang dengan dua putrinya minta kepada Aisyah, ya Allah, ternyata rumah Aisyah itu bukan kayak rumah kita. Ada kulkas 4 pintu yang di dalamnya ini cuman ada satu butir kurma. Fa'ataituha, lalu aku memberikan kepadanya, memberikan kurma itu kepadanya. Faqasat matha baina ibnataiha. Masya Allah, sebutir kurma itu akhirnya dibelah, dibagi oleh ibunya, diberikan kepada dua putrinya. Berarti masing-masing dapat berapa? Separuh. Kalau riwayat yang lain yang di hadis nomor 89 itu dapat berapa itu ya? 3 ya. Tapi kalau di sini malah cuma satu butir. Kemudian fakharaja, summa qamat fakharajat. Lalu perempuan ini berdiri dan pergi, ya. Setelah dikasih berapa butir kurma? Cuman 1 ya. Fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadathtuhu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, lalu aku menceritakan kepadanya, menceritakan kejadian tadi, ya. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yali min hadhil banati syai'an. Barang siapa yang mengurus anaknya ini, putrinya ini, fa ahsana ilaihinna, lalu berbuat baik kepadanya, kunna lahu sitran minan nar, maka dia itu akan menjadi tabir dari neraka. Subhanallah, mengurus anak ya, capek memang, tapi buahnya itu bisa menjadi amal soleh yang menangkal atau menghalangi azab neraka. Nah, kalau menghalangi azab neraka berarti di satu sisi menjadi penyebab masuk surga. Ini kadang-kadang ya ada orang itu nggak sabaran gitu, anak dibuang, nggak mau repot, masya Allah. Nih, baik. Nah, kesimpulannya ini merujuk ke hadis, kembali ke hadis 89, karena intinya sama, intinya 89. Coba kita lihat ya. Baik. Ada kelima kesimpulan dari ini. Ya. Baik.
Yang pertama, jawazus su'al lil muhtajin wal mankubin li saddi hajatihim. Halaman berapa itu? Hadis nomor 89, bab al-walidatu rahimat. Para ibu adalah perempuan-perempuan yang penyayang. Ya. Ada 5 kesimpulan kan gitu? Ya. Yang pertama, jawazus su'al lil muhtajin wal mankubin li saddi hajatihim. Bagi orang-orang yang membutuhkan dan orang yang tertimpa bencana boleh meminta, boleh minta-minta li saddi hajatihim, untuk menutup kebutuhannya. Perhatikan ya, pintu minta itu sempit, hanya boleh untuk orang yang sangat membutuhkan atau orang yang tertimpa bencana. Bahkan mestinya idealnya, bagusnya mereka itu tidak usah mengemis-ngemis, tidak usah minta. Kita yang mengetahui keadaannya seperti itu segera bergerak cepat, ya, sehingga saudara kita atau orang-orang itu tidak perlu minta-minta. Tapi kalau seandainya dia yang minta, boleh, sebatas untuk. Nah sekarang ini ada fenomena ngemis itu dibuat penghasilan. Lo jangan salah lo. Kadang-kadang orang yang keren itu yang ngasih goceng itu ternyata duitnya lebih banyak dia. Ini sudah menyangkut mental ya. Bahkan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kita sering dengar, untuk supaya orang itu iba kepada dia, itu benar-benar keterlaluan yang dilakukan. Kadang-kadang pakaiannya compang-camping gitu kan, kayak gembel gitu. Ya Allah, ya. Atau bahkan kadang-kadang ada yang kakinya itu normal, ya, dia. Dan saya lihat itu ada di YouTube, ketika ada ini ternyata bisa lari kencang dia, bikin borok-borok imitasi. Iya ada kan, borok imitasi, kelihatan itu kayak borok beneran itu. Nggak tahu bahannya apa, juga lalat, juga mau ngerubutin. Akhirnya orang iba. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalau orang Islam kok mentalnya seperti ini ya, ngemis-ngemis dijadikan apa, untuk nyari penghasilan ya. Itu gede loh. Saya pernah baca itu di satu tempat, itu di alun-alun suatu kota, padahal itu bukan kota besar, katanya penghasilannya bisa 600.000. Ternyata dia punya rumah, punya itu nilainya 2 miliar. Hati-hati. Nah kembali ke sini, jangan minta. Orang Islam itu dimotivasi oleh Rasulullah, tangan yang di atas itu lebih mulia daripada, iya, kerja keras itu keren. Ada tukang batu, tukang apalah, sampai tangannya pada kapalan mencari rizki yang halal, itu keren. Tapi kalau dia tidak melupa ibadah, kerja keras tapi istiqamah menegakkan sholat 5 waktu, masya Allah, itu mulia banget ya. Baik ini ya. As-tsani sakha'u Aisyah li'annaha atharat bima wujida indaha. Kedermawanan Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, karena dia mengutamakan apa yang dia miliki, diberikan kepada orang yang datang tadi. Ya iyalah, masa Aisyah pelit? Siapa suaminya Aisyah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dermawan. Ibnu Abbas menceritakan Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Puncak kedermawanannya di bulan Ramadan ya. Iya, bulan Ramadan biasa-biasa saja yang gak seru lah. Bulan Ramadan itu semua kebaikan harus tingkat, termasuk kedermawanan, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi kalau kesimpulannya Aisyah itu dermawan, klop banget lah orang ummul mukminin. Kecuali kalau Aisyah sekarang mungkin gitu, namanya cuman sama dengan Aisyah, sifatnya beda ya, mungkin lah, mungkin itu. Iya, ada perempuan namanya Khadijah, sama dengan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, istri istimewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, namanya doang yang sama ya. Laki-laki juga begitu. Ada yang namanya Abu Bakar, mungkin ya, Abu Bakar sahabat Nabi itu adalah orang yang paling istimewa setelah Rasulullah, dijamin masuk surga. Bisa saja ada Abu Bakar sekarang, mungkin beda banget nama orang ya. Nama orang itu tidak menjamin kalau namanya bagus otomatis bagus. Beda dengan Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna
Dan Allah memiliki nama-nama yang sangat bagus. Kenapa? Karena bukan sekedar nama, tapi setiap nama Allah itu mengandung makna yang menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita ini kan punya nama bagus, itu kan sekedar usaha ya. Usaha orang tua kita mengorbitkan kita menjadi anak soleh, itu biasanya dikasih nama yang baik. Ada nggak orang Islam ngasih anak namanya Abu Jahal? Nggak ada, kecuali orang di pedalaman sana mungkin dikira Abu Jahal itu orang baik, itu kan nggak ada. Tapi kalau Syafi'i, Masya Allah, mudah-mudahan seperti Imam Syafi'i atau sahabat-sahabat yang lain ya. Kalau kita baca ini tadi ya, kok dermawan sih Pak? Kan cuman memberi 1 butir korma, ya kan? Oh iya, kalau yang diriwayat di hadis nomor 89 ini 3 butir ya. Kalau yang kita baca tadi sebutir kan, kok itu dermawan? Iya dermawan, karena punyanya cuman itu, adanya cuman itu. Nah sekarang ini kadang-kadang kita itu pakaian numpuk, Masya Allah, sepatu numpuk, makanan numpuk pada basi. Gimana? Ini kan dalam riwayat ini. Yang lain, satu saat, ini ada di kitab Minhajul Muslim, dijadikan contoh kedermawanan Aisyah radhiyallahu anha. Satu saat Aisyah itu dapat duit 120 ribu dirham dari Muawiyah radhiyallahu anha. Diterima oleh Aisyah. Oleh Aisyah dia perintahkan kepada pembantunya, khotimahnya, nih bagiin nih. Hari itu dapat duit sebanyak itu, sore-sore mau buka. Nah, mau berbuka puasa. Dia tanya kepada pembantunya, ini nggak ada makanan ini? Nggak ada. Nah tadi duit sebanyak itu kemana? Kan ibu suruh bagi-bagiin, ya sudahlah saya bagiin, nggak tersisa. Ini belum apa-apa. Aisyah itu pernah konflik dengan keponakannya, sampai beliau bersumpah nadar untuk tidak mau ngomong dengan keponakannya. Oh, marah besar. Ada yang nyampein, ada yang ngadu-ngadu. Maka kita itu jangan ngadu-ngadu ya. Aisyah itu pernah marah besar kepada Abdullah bin Zubair, ponaknya. Ya. Demi Allah, saya bernadar tidak akan mau bicara dengan dia. Akhirnya dirayu-rayu, luluh hatinya. Dia maafkan keponakannya itu. Nah, karena beliau sudah bersumpah, itu kan harus ada kafaratnya. Kafaratnya apa? Kafarat sumpah itu kalau memerdekakan budak cukup 1. Tapi Aisyah nggak tanggung-tanggung memerdekakan 40 budak untuk kafarat sumpahnya itu. Itu pun kalau dia ingat itu masih nangis. Ya. Orang-orang begini ini kita teladani. Ya. Hari ini tuh kalau kita nyari teladan tuh kadang-kadang susah banget. Ya, orang sudah banyak gaji besar, cukup melimpah, masih korupsi, ya kan? Atau orang kaya raya bayar zakat. Apa yang kita cari teladan ini? Tapi kalau kita membaca ini, Aisyah itu ada orang datang tamu, cuman ada sebutir korma. Dalam riwayat yang hadis 89, 3 butir korma diberikan. Ini bukan 1 butirnya, tapi hati yang dermawan mengutamakan orang lain daripada dirinya. Baik. Ats-tsalits yang bagi lil mutasaddiqin an yatasaddaqa bima tayassara lah qalla au katsur. Seharusnya orang yang bersedekah itu dia bersedekah apa yang bisa dia lakukan, sedikit atau banyak. Ya. Kalau hari ini kita miskin, belajarlah menjadi dermawan dengan memberikan ya sedikit yang kita punya. Mudah-mudahan bulan depan ya sudah berubah, kita bisa memberi lebih banyak, kan gitu ya. Kalau ada orang miskin, dia pelit ya, kemudian dia mengandai-andai, duhai saya jadi orang kaya, beneran jadi orang kaya, saya akan dermawan, saya tidak percaya. Atau kemungkinan pelitnya itu masih nempel, masih lengket ketika dia menjadi orang kaya. Iya. Tapi kalau ketika miskin dia itu sudah Masya Allah, sudah ini, Insya Allah nanti kalau dimodali oleh Allah lebih banyak, kedermawannya di saat miskin masih lengket juga di saat dia kaya. Bener gak?
Itu yang kemungkinan paling besar ya. Maka di dalam Islam itu dermawan itu bukan hanya untuk orang kaya. Dermawan untuk orang kaya yang membayar zakat, sedekahnya banyak, kalau bangun masjid yang mungkin ratusan juta gitu ya, nyumbangnya ya. Iya kan? Yang miskin kadang-kadang cuman bisa berbagi apa yang bisa dia lakukan. Ya. Ada ilmu tentang sedekah. Berapa banyak amal yang sedikit tapi dengan kadar keikhlasan yang maksimal, ganjarannya besar. Dan berapa banyak amal-amal yang wow, amal-amal yang luar biasa tapi karena ria, dan itu biasanya potensi untuk pengen dipuji orang itu luar biasa, nggak ada manfaat, ditolak oleh Allah. Ya, ya. Makanya ikhwatal iman, apalagi kalau kita baca ayatnya, surah apa namanya, Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. Kita ini sedang berpacu dengan umur, dengan kematian, untuk menyiapkan amal sebanyak-banyaknya demi menemani kita nanti di barzah, dan kita harapkan menjadi penyebab bahagia kita di akhirat. Itu kalau orang Islam dikumpulkan mulai iman, tauhid, iman kepada Allah, malaikat-malaikat, karena tanpa iman amal soleh tidak akan ada nilainya di akhirat. Kemudian kewajiban-kewajiban besar sampai yang kecil-kecil. Dari kitab ini ya, kemarin sudah kita pelajari, wanita-wanita muslimah itu diajari oleh Rasulullah untuk berbagi dengan tetangganya, meskipun yang dibagi itu hanya kaki kambing. Artinya pemberian. Kita juga diajari oleh Rasul jangan meremehkan kemakrufan sedikit sekecil apapun, meskipun hanya wajah yang berseri-seri. Ketika ketemu sama muslim, tebar salam, ucapan yang bagus. Bahkan ya, termasuk kebaikan yang dijelaskan dalam agama kita ini, cabang-cabang iman itu puncaknya la ilaha illallah. Malu itu bagian salah satu cabang iman, menyingkirkan gangguan dari jalan, menyingkirkan gangguan dari jalan, mungkin paku, mungkin percahan beling, mungkin ada yang jarum apa itu, jarum pentul ya, nah atau apalah. Itu yang kita kumpulkan semua, mulai dari iqamatus shalah, mulai dari Jumatan karena kita laki-laki, mulai puasa kalau kita kaya, bayar zakat, haji, sampai nih. Atau kalau di depan rumah kita itu ada dahan yang mengganggu orang, kira-kira nyolok mata, pangkas, kita kumpulkan dari yang besar-besar sampai yang kecil-kecil, jangan diremehkan ya. Tayyib. Jawazu dzikril ma'ruf illam yakun ala wajhil fakhr wal man. Boleh menyebutkan kebaikan jika itu tidak untuk membanggakan diri dan mengungkit-ungkit. Aisyah tadi ceritakan setelah Rasulullah, Aisyah ketika memberi tadi sebutir kurma kepada perempuan yang datang, kan Rasulullah tidak di rumah. Setelah Rasulullah datang diceritakan. Maka di sini disimpulkan boleh menceritakan kebaikan yang kita lakukan dengan catatan bukan untuk bangga-bangga, untuk pamer-pamer, ya, jangan. Atau mengungkit-ungkit. Mengungkit-ungkit itu akan menghapus, menggugurkan. Dan hari ini mungkit-ungkit itu potensinya besar. Karena apa? Karena agama ini mengalami degradasi, pendangkalan. Bahkan anak saja yang seharusnya berbakti. Kitab ini kan pertama apa? Bab pertama birrul walidain, terutama ibu kan. Hari ini itu ada anak itu durhakanya kepada ibunya kelewatan. Ya, kalau nggak sabar-sabar ibunya itu ngungkit kebaikannya. Kalau tahu kamu begini, dulu saya apa? Saya cekik kamu. Ya. Apalagi cuman hubungan baik seseorang. Ya, ada orang tadinya itu terlunta-lunta di pinggir jalan, dipungut, orang dirawat jadi orang, itu kadang-kadang tidak berterima kasih, kan mengecewakan kan. Dah. Kemudian begini, kiatnya gimana supaya kita itu tabah? Kalau ada orang kita baiki, kemudian di belakang hari dia mengecewakan kita, supaya kita tidak melakukan alman, ngungkit-ngungkit pemberian. Caranya gimana? Ingat, waktu kita berbuat baik itu tujuan kita apa? Kalau tujuan kita itu mencari ridho Allah, tujuan kita adalah mengharap balasan dari Allah, tidak peduli orang itu mau terima kasih kek, mau kurang ajar, ya dari situ. Kalau kita itu ikhlas ketika memberikan berbuat baik kepada seseorang,
ya. Insya Allah kalau orang itu belakangan hari mengecewakan kita, kita tidak mengungkit-ungkitnya. Kemudian ini masalah kecil tapi kaitannya dengan masalah yang luar biasa. Innallaha la yarhamu illa ibadahur ruhama. Allah tidak mencurahkan rahmatnya kecuali kepada hamba-hambanya yang penyayang. Tadi Aisyah radhiyallahu anha ini rahimah. Ada perempuan datang dengan 2 putrinya, ya kan? Minta. Ternyata yang ada cuma sebutir korma. Kalau ini hati yang raja tega, hati yang ini nggak mungkin diberikan. Soalnya nggak ada. Ya, seperti orang sekarang itu melumpah makanan di dalamnya, ada orang lapar tidak tergerak karena apa? Hatinya tidak ada rahmah. Ternyata cara atau jalan untuk mendapatkan curahan rahmat Allah itu adalah dengan menyayangi makhluknya. Nih, ya, makhluk Allah, apalagi manusia, gitu ya, itu bisa kita jadikan partner untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan maghfirah. Tidak asing lagi bagi orang yang sering taklim, apalagi kalau yang menyajikan materi itu adalah menjelaskan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada laki-laki melakukan perjalanan, mengalami haus yang amat sangat, mendapatkan sumurnya itu nggak ada timbanya, ya, ada airnya, maka harus apa? Turun ke dasar sumur, dia minum puas, naik, melihat anjing yang kehausan nyaris mati. Kira-kira kalau hari ini ada nggak yang peduli dengan anjing ini, apalagi di tengah gurun? Kecuali kalau anjing bagus, wow, langsung ditangkap ini kan. Wah, nanti tiba-tiba ada pengumuman atau ada sayembara, siapa yang menemukan anjing saya kasih 10 juta misalnya. Iya, dia tersentuh hatinya melihat anjing yang, aduh, anjing ini tadi, anjing ini kehausan seperti saya tadi. Dia bela-belain masuk ke dalam sumur, sepatu bootnya dibuat wadah air, dia gigit dengan mulutnya, dia merangkak-rangkak naik. Allah ridho dengan perbuatannya, dapat ampunan. Yang lebih menakjubkan lagi, ini ada di kitab Riyadhus Shalihin, bab apa ya, bab saya lupa, taubat atau apa ya, itu ternyata dalam satu riwayat, antum tahu siapa yang ngasih minum anjing yang kehausan ini? Pelacur dari salah seorang pelacur Bani Israel. Ya, jadi pelacur itu sudah zaman dulu ada. Gitu. Iya. Ya. Ada juga kisah sebaliknya, wanita ini Rasulullah yang menghabarkan disiksa karena gara-gara kucing, dia tidak punya hati terhadap kucing, dia kurung sampai mati. Nih, perhatikan baik-baik. Mari kita jadikan orang-orang di seputar kita ini partner untuk mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajarkan untuk ihsan. Pertama kepada kedua orang tua, kerabat karib, anak yatim, orang fuqara, masakin, tetangga dekat, tetangga jauh, ibnu sabil, sampai yang terakhir adalah hamba sahaya. Baik, kita lanjut, selesai hadis itu ya, hadis Ammar Surat. Berikutnya, mana tadi? Ya. Bab fadlu man ya'ulu yatiman min abawaihi. Bab keutamaan orang yang mengurus anak yatim piatu. An Ummi Sa'id binti Murrah al-Fihri an abiha, dari Ummu Sa'id binti Murrah al-Fihri dari bapaknya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Ya Allah, saya, kata Nabi, atau aku, ya, ana. Ya, ini kalau orang Arab kan ana gitu ya. Kalau kita ya aku, saya, ya kan? Wa kafilul yatim, dan orang yang mengurus anak yatim kahataini fil jannah, seperti ini di surga. Ya. Au kahadihi min hadai, atau dari ini dan ini. Maksudnya ya beliau ini namanya dalam bahasa Arab ibham. Ini telunjuk. Ya, ini namanya ibham, apa ini? Ini apa? Saya lupa ini bahasa Arabnya. Biasanya hafal ibham. Ini wusta. Oh, sababah, petunjuk, jari tunjuk.
Kita kalau nunjuk begini kan, iya, ini telunjuk namanya kan, ini jari tengah. Tapi kadang-kadang ada orang nunjuk itu begini, pakai jempol, saking sopannya. Padahal aslinya itu nunjuk sahabat gitu kan. Itu enggak, ini memang fungsinya tuh menunjuk jari tengah. Rasulullah mengisyaratkan begini, saya dan orang yang mengurus anak yatim seperti ini. Masya Allah. Tapi ingat, di satu sisi ada dosa besar juga terkait dengan anak yatim. Ya. Makan harta anak yatim itu jelas dosa besar. Jadi kalau ada orang ngurus anak yatim, benar-benar dia urus, bahkan kadang-kadang memiliki apa namanya panti ya, dikumpulkan anak yatim diurus, kemudian nyari donasi, nah benar-benar untuk kepentingan anak yatim, insya Allah masuk dalam nih. Iya, kita doakan mudah-mudahan orang itu mendapatkan balasan seperti yang dijelaskan Rasulullah. Tapi kalau seandainya dia mengeksploitasi anak yatim itu termasuk gampang untuk nyari duit, ya, donasi mengalir tapi tidak nih. Wow, ini orang raja tega, ya. Hati-hati dengan anak yatim, ya. Atau kadang-kadang yang lebih nyata lagi ya, harta anak yatim juga ngerogoti, bisa kakeknya, bisa abangnya, bisa omnya, ya. Anak yatim itu kalau di lingkaran orang-orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah, habis hartanya. Anaknya juga kadang-kadang diterlantarkan kan, padahal Allah menitipkan anak yatim ini ya supaya diperlakukan dengan baik, ya. Kemudian apa? Diperhatikan, hartanya dijaga. Ya. Kalau orang itu nggak punya rasa takut kepada Allah, jangankan harta anak yatim, harta negara aja, harta negara, ya, Masya Allah. Anak ngikutin berita-berita itu ya. Antum pasti sudah tahu lah, orang sudah diberitakan kok. Ada koruptor itu ya Allah, ternyata foya-foya dengan pacarnya untuk membelikan mobil mewah, untuk membelikan apartemen. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sampai segitunya. Orang itu kalau tidak punya rasa takut kepada Allah, jangankan duit anak yatim, bocah ingusan yang kadang-kadang tidak ngerti punya aset ini dan itu gitu kan, ya, di tengah-tengah orang yang rakus, apa yang terjadi? Maka perhatikan, agama kita ini benar-benar rahmat yang apabila dipahami, dipraktekkan, diterapkan, ya, bukan hanya anak yatim saja. Orang itu sebelum punya anak, dari mana mulainya hidup ini? Nikah, iya kan? Iya. Pernikahan itu kalau benar-benar dipegang teguh petunjuk Allah dan Rasulnya, berkah. Rumah tangga impian itu di pelupuk mata. Apa itu biasanya? Sakinah, mawaddah. Iya. Tapi kalau nikahnya itu cuman heboh, akad nikahnya, setelah itu mereka bebas liar, tidak mengenal syariat Allah, rumah tangga impian sakinah mawaddah, apalagi kalau diridhoi oleh Allah, nggak mungkin tergapai. Ya, dari nikah, kalau nanti sudah punya anak dikelola dengan baik, ya, dengan agama ini, bahkan kalau bapaknya meninggal, anaknya masih kecil-kecil, insya Allah ini anak yatim berada di tengah-tengah orang yang faham agama Islam, yang punya rasa takut kepada Allah, insya Allah aman hartanya, dia diperlakukan dengan baik. Kesimpulannya, at-targhibu fi ri'ayatil yatim, anjuran untuk mengurus anak yatim, wal qiyami ala amwalihi, dan mengurus hartanya, wa anna dzalika sababu dukhulil jannah, dan hal itu sebab masuk surga. Baik, kalau kita pengen masuk surga, salah satunya kalau kita punya anak yatim, uruslah baik-baik, ya. Atau kalau misalnya kita menggagas bikin panti anak yatim, benar-benar untuk kemaslahatan mereka. Fihi isyarah anna baina darajatin nabi wa kafilil yatim qadra tawafuti ma baina sababati wal wusta. Dalam hadis ini ada isyarah bahwa derajat nabi dan orang yang mengurus anak yatim itu sekadar perbedaan antara, selisih antara jari telunjuk dan jari tengah. Dalam kondisi normal jari telunjuk ini jari tengah lebih paling panjang ya. Nah, kalau seandainya jari kita ini panjangnya sama gimana? Ternyata ini ada hikmah luar biasa. Dengan ini, nah, bisa mengepal, megang
kenceng banget, ya kan? Coba kalau ininya sama, nggak bisa kita kepal begini, ya, masya Allah. Berarti itu derajat yang tinggi banget ya. Kalau kita bicara Rasulullah, pertama, ya, di dunia ini Rasulullah itu atqan nas, a'badun nas, akhshan nas lillah, manusia yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling sempurna ubudiyahnya. Bahkan kita yakini Rasulullah itu sampai maksum, ya, maksum. Yang ketiga, beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah, ya. Di akhirat, kalau di dunianya itu seperti ini, di akhirat berarti gimana? Oh, jangan tanya di akhirat. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, ya. Karena balasannya nanti, kalau Rasulullah itu di dunia ini kita yakini atqan nas, ya, pasti nanti balasannya ya luar biasa. Beliau orang yang pertama kali masuk surga, itu beliau yang dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah menceritakan, nanti saya mendatangi pintu surga, lalu penjaganya itu bertanya, man ant, siapa anda? Ana Muhammad. Sebagaimana Rasulullah mengajari kita kalau datang ke rumah orang, ya, tuan rumahnya menanya, siapa ya? Jangan dijawab saya, jangan dijawab aku misalnya, tapi sebut nama, ya. Maka dari Rasulullah juga begitu, ketika menuju pintu surga ditanya oleh penjaganya, ana Muhammad. Akhirnya penjaga itu mengatakan, bika umirtu an la aftaha ahadan ghairaka. Untuk anda saya diperintah oleh Allah, saya tidak boleh membukakan seorang pun sebelum anda. Berarti yang pertama kali masuk surga. Nah, kalau sudah sampai di surga, beliau itu menempati tempat yang paling istimewa, karena atqan nas, sayyidul anbiya wal mursalin. Nah, antum bayangkan ketika Rasulullah mengkhabarkan bahwa derajat orang-orang yang ngurus anak yatim itu tidak beda jauh dengan Rasulullah di surga. Ya Allah, ini kalau didengar orang-orang beriman gitu ya, ini adalah kesempatan emas luar biasa. Tapi kalau ini ya bisa lain ceritanya. Wah, ini anak yatim ini bisa saya gunakan untuk umpan katanya, nyari duit. Antum tahu umpan yang gampang itu apa diantaranya? Anak yatim bangun masjid, umrah. Umrah itu juga masya Allah. Makanya travel yang nakal itu kalau antum dengar ngemplangnya nggak kira-kira, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Untuk urusan duit jangan segitunya lah, ya. Kita sudah dijamin oleh Allah rezeki kita, cari dari jalur-jalur yang halal, insya Allah rezeki kita tidak akan kemana, tidak akan nyasar ke tempat lain. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.